Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu kembali dalam pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal momen gaya. Anakku, untuk soal yang nomor 1, kita perhatikan ada 4 buah gaya. Ini ada masing-masing besarnya sama. F1, F2, F3, F4 besarnya adalah 10 Newton, berada di batang A, C, D, dan I. Dengan panjang A, B, B, C, C, D, D, E masing-masing adalah 1 meter. Dengan mengabaikan berat batang AE, tentukan momen gaya yang bekerja pada batang dan arah putarannya. Jika A, poros putar di titik A. Kemudian yang B, poros putar di titik D. Kita bahas ya. Untuk pertanyaan yang A, poros di titik A, yaitu di sini. Sehingga F1 kita abaikan. Karena F1 tepat berada di poros sehingga tidak menyebabkan rotasi atau tidak menyebabkan putaran. Sehingga yang menyebabkan putaran adalah F2, F3, dan F4. F2, F3, F4 ini dia akan menyebabkan putaran searah jarum jam. Porosnya di sini. Ini didorong ke sana sehingga muncul putaran searah jarum jam. Sehingga sigma tau atau jumlah momen gaya, resultan momen gaya dengan poros di A adalah tau 2 momen gaya oleh F2 ditambah tau 3 momen gaya oleh F3 ditambah tau 4 momen gaya oleh F4. Tau 2 adalah R2 dikalikan F2. R2 adalah dari poros A ini sampai titik C. Sehingga panjang AC kalikan F2. Demikian juga R2 dari A sampai D kalikan F3. Ditambah A sampai E. Ini lengan gaya oleh gaya F4. AE dikalikan F4. AC ini 1, 2 meter kali 10. Kemudian AD 1, 1, 1, 3 meter kali 10. Dan AE ini A sampai E sehingga 4 meter kali 10. Kita kalikan, kemudian kita jumlahkan sehingga resultan momen gaya di titik A adalah 90 Newton meter. Kita lanjutkan untuk soal yang B. Pertanyaan B. Poros di titik D. Nah, di titik D sini. Sehingga resultan momen gaya di titik D, sigma tau di titik D sama dengan ini. Tau oleh F4 ini. Nah, oleh F4 karena porosnya di titik D, ini menyebabkan arah putar searah jarum jam. Tetapi tau 1 oleh F1 ini menyebabkan putaran melawan arah jarum jam. Demikian juga tau oleh F2, tau 2 ini menyebabkan putaran melawan arah jarum jam. Sehingga resultan momen gayanya sigma tau di titik D adalah tau 4 dikurangi tau 1 dan tau 2. Tau 4 maka lengannya RD sampai E. Nah, ini lengannya dari titik D sampai ke titik E ini dikalikan F4. Dikurangi ini RAD A sampai D dikalikan F1 ditambah RCD dikalikan F2. RDE
D sampai E berapa tadi? 1. Kali F4-nya 10. Dikurangi RA sampai D. AB1, BC1, CD1 sehingga 3 meter. Kalikan F1. F1 berapa tadi? Ditambah RCD. RCD berapa? C sampai D? Iya betul ya. Kalikan F2. Nah, dikalikan, kemudian ini dikalikan. Silahkan dihitung berapa hasilnya. Silahkan dicoba ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Anakku, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Kita lihat, ada batang api panjangnya 2 meter. Dengan poros di titik A, dengan gaya F sebesar 12 Newton, membentuk sudut 60 derajat. Tentukan momen gaya yang terjadi pada batang api. Nah, berapa momen gaya yang bekerja pada batang ini? Jika porosnya di titik A. Ini ada gaya 12 Newton membentuk sudut 60 derajat. Kita bahas ya anak-anak. Kita bahas, ini tadi porosnya di titik A, porosnya, panjang batangnya 2 meter. Nah, gayanya ini miring membentuk sudut 60 derajat. Maka tugas kita adalah meluruskan. Kita luruskan gaya sehingga gaya yang bekerja tegak lurus terhadap lengannya, terhadap batang ini. Ini kan tadi gayanya miring. Kita luruskan sehingga batang AP dan gaya tegak lurus. Nah, gaya yang tegak lurus ini besarnya adalah F sin 60. Nah, sehingga tau AB sama dengan gaya yang sudah tegak lurus ini, yaitu F sin 60 dikalikan lengannya, yaitu panjang batang AB. Sama dengan F-nya 12 sin 60 setengah akar 3 kali 2 meter. Sehingga 12 kali setengah berapa? Iya, 6 kali 2. Nah, sehingga tau momen gaya yang bekerja pada batang api ini besarnya berapa? Iya, betul. Newton meter. Kita lanjutkan anak-anakku untuk soal nomor 3. Ini ada batang AC panjangnya 4 meter dengan poros di titik A, ya, di sini. Ada 2 gaya yang bekerja, yaitu F1. Ini F1, 20 Newton, miring membentuk sudut 60 derajat. Dan F2 di tengah-tengahnya batang ya, di titik B, besarnya 12 Newton, membentuk sudut sama juga 60 derajat. Nah, ini titik B berada di tengah batang AC. Tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AC. Nah, oke, seperti biasa masa batang kita abaikan. Kita lanjut di pembahasannya anak-anak. Nah, ini porosnya di titik A. Seperti tadi soal nomor 2, gaya yang miring tugas kita adalah meluruskan. Sehingga yang miring F2 12 Newton, kita luruskan menjadi F2 sin 60. Yang di titik C juga demikian. Kita luruskan. Yang miring ini F1 20 Newton, kita luruskan F1 sin 60. Sehingga resultan momen gaya di titik A dengan poros di A ya, atau sigma tau A sama dengan tau C dikurangi tau B. Kenapa dikurangi? Karena tau di titik B ini menyebabkan putaran yang melawan putaran jarum jam. Sedangkan tau di C ini searah jarum jam. Ini kalau kita tarik batangnya akan berputar searah jarum jam. Sehingga tau oleh di titik C F1 sin 60 kalikan RAC
dikurangi F2-60 kali RAB. Silakan dilanjutkan. F1 20 kali sin60 setengah akar 3 kali RAC. Berapa RAC? Iya, betul. Dikurangi F2. F2 12 sin60 setengah akar 3 kali RAB. Berapa RAB? Iya, betul. Sama dengan, nah, silahkan dihitung berapa hasilnya. Dilanjutkan sendiri ya anak-anak, dicoba. Kita lanjut dengan soal nomor 4. Ini ada batang AO. Nah, ada gaya F ini 50 Newton. Membentuk sudut 60 derajat. Nah, panjangnya AO adalah 10 meter. Berapa momen gaya yang bekerja pada batang ini? Nah, pembahasannya seperti halnya tadi ya, soal nomor 2 dan 3. Ini porosnya di titik O. Ini gayanya miring, yang miring-miring kita luruskan. Nah, yang miring F, nah kita luruskan menjadi F sin 60. Oke, ini panjangnya 10, gampang saja ya. RAO berapa ini? 10. Kalikan yang sudah lurus, F sin 60. 10 kali F-nya 50, sin 60 setengah akar 3. Berapa hasilnya? Lanjutkan sendiri ya. Lanjut terakhir soal nomor 5. Ini ada batang A, ini B, ini C. Ini kita kasih nama titik D gitu ya. Panjangnya 50 cm, ada 3 gaya yang bekerja. Besarnya, nah ini 10, 10, 10 sama ya. Jika tongkat diputar dengan poros di titik C, di sini porosnya nanti ya, maka besar momen gaya totalnya adalah berapa? Gitu ya. Nah, ini kan 50 bagi dari A sampai B 20, BC 10, berarti C sampai D 20. Kita lihat pembahasannya. Ini ya, porosnya di titik C. Nah, kita luruskan dulu gaya yang masih miring di titik D ini. Kita luruskan yang F3 ya. F3 masih miring. Kita luruskan menjadi F3 sin 30. Anak-anak jangan lupa ini AB, BC, CD masih dalam satuan senti-R-nya. Nah, kita ubah menjadi meter. Senti ke meter masih ingat ya? Oke. Kemudian kita lihat arah putar oleh masing-masing momen gaya. Oleh F1 terhadap titik C berarti searah jarum jam. F2 terhadap titik C berlawanan arah jarum jam. F3 di titik D ini terhadap titik C berarti searah jarum jam. Yang searah kita jumlahkan dikurangi yang berlawanan arah. Yang searah ada tau oleh F3 ini dan tau oleh F1, tau 1 dikurangi yang arahnya berlawanan arah jarum jam, yaitu tau oleh F2. Caranya sama ya, sama dengan tau 3 berarti RCD. CD ini ya, dikalikan F3 sin 30 ditambah RAC A sampai C dikalikan F1. Jangan lupa ini kita kurung dulu, kita selesaikan, baru dikurangi ini RBC dikalikan F2. Nah, ini kalian selesaikan dulu, baru dikurangi yang tahu oleh F2. Berapa hasilnya anak-anak? Silahkan dilanjutkan. Berapa hasilnya nanti ya? Hati-hati dalam penjumlahan ya. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Perlu ketelitian, perlu kecermatan. Demikian anak-anakku, selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pelajaran fisika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.